Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan mengusung tema tentang iman. Kita akan mencoba memahami apa itu iman, seperti apa iman itu, dan bagaimana iman itu hadir dan ada dalam diri kita dan kehidupan kita. Oke, hadirin sekalian, dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian, setiap manusia pasti memiliki sebuah kepercayaan dan keyakinan pada sesuatu yang dianggapnya benar. Maka secara alamiah, setiap manusia ingin dalam keadaan benar dan selalu dibenarkan, dan tidak mau salah terlebih disalahkan. Permasalahannya, siapa yang memiliki otoritas atau wewenang bahwa apa yang dipercaya dan diyakininya itu benar dan bisa dibenarkan, dan yang bisa menilai bahwa kepercayaan dan keyakinannya itu salah dan disalahkan. Sesuatu yang dianggapnya benar itu adalah yang akan diikuti dan dipatuhi. Jadi manusia akan mengikuti dan mematuhi sesuatu yang dianggap benar. Jika sudah pada level seperti ini, maka sesuatu itu yang akan disembahnya. Itulah Tuhan kurang lebih. Maka dalam konteks ini tidak ada manusia yang tidak bertuhan atau beriman. Masalahnya kepada siapa ia bertuhan dan berimannya. Karena semua manusia dalam keadaan tunduk dan patuh pada sesuatu. Ketika mata mulai melihat, telinga mulai mendengar, dan hati mulai merasakan, manusia secara perlahan mulai terbuka akal pikirannya untuk mengetahui, mengerti, dan memahami apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Untuk kemudian masuk ke dalam fakultas akal pikiran untuk dipelajari, diseleksi, dan diklarifikasi guna menemukan yang benar dari yang salah, atau menemukan yang benar hingga terhindar dari kesalahan. Akal pikiran atau akal rasional yang berkarakter memiliki karakter tersendiri. Jadi karakter akal rasional itu empiris, maka apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan tidak bisa semuanya utuh, bisa ditangkap dan dijelaskan oleh akal rasional. Jadi keberadaan kehidupan dan segala sisinya tidak mungkin akal rasional, tidak semuanya bisa dilihat secara empiris. Dari sinilah akal kolbu yang berada dalam hati membantu menjelaskan dan menerima apa yang tidak bisa disingkap dan ditangkap oleh akal rasional. Keberadaan Allah tidak bisa semuanya disingkap dan ditangkap oleh akal rasional, maka keberadaan akal kolbu membantu untuk mempercayai dan meyakini keberadaan Allah. Dan akal kolbu itu sendiri seringkali harus dibantu oleh akal rasional untuk menjelaskannya, walaupun akal rasional tidak mungkin sanggup menjelaskan keutuhan dan keseluruhan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, ketika akal pikiran dan akal kolbunya mempercayai dan meyakini eksistensi Allah, maka perasaan istimewa dalam diri manusia berupa rasa takut, harap, dan cinta akan jatuh kepada yang dipercaya dan diyakininya itu. Seberapa kuat harap, cinta, dan takut kita kepada Allah, seperti itu pula kepercayaan dan keyakinan kita padanya. Rasa takut, harap, dan cinta akan berpengaruh kuat pada pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia. Seberapa istimewa Allah dalam perasaan, pikiran, ucapan, dan perilaku kita, seperti itu pula lah rasa takut, harap, dan cinta kita padanya. Seberapa kuat pengaruh Allah dalam pikiran, perasaan, dan ucapan, serta perilaku kita, sebesar itu pula lah pandangan, sikap, pendirian kita yang akan muncul menjadi kepribadian atau karakter kita. Jika pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku kita tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka ada yang lain yang lebih istimewa dibanding Allah. Maka pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku yang tidak mendekatkan kita pada Allah semuanya akan menjadi sia-sia, dan setiap kesia-siaan akan menjadi penyesalan. Hadirin sekalian, karena yang dipercaya dan diyakininya Allah, di mana Allah itu melingkupi keseluruhan sisi dan dimensi kehidupan manusia. Dengan kata lain, Allah itu maha besar.
maka kebesaran Allah akan melahirkan kebesaran ide, gagasan, dan pemikiran orang-orang yang beriman kepadanya. Inilah yang membedakan kepercayaan atau keyakinan makhluk lain, hewan atau tumbuhan dan yang lainnya. Tidak mungkin seperti itu, karena mereka tidak memiliki fasilitas atau fakultas akal. Jika ide, pikiran, dan gagasan besar, maka ucapan yang akan keluar dari orang-orang beriman adalah tentang ide, pemikiran, dan gagasan tentang Allah yang maha besar. Maka tindakan atau perbuatan sebagai manifestasi keutuhan keberimanan yang akan berpengaruh besar pada kehidupan yang lebih luas dan solutif. Karena iman itu sebuah kepercayaan dan keyakinan dalam hati yang akan keluar melalui ucapan dan tindakan yang tidak bisa dipisahkan. Ia merupakan satu kesatuan yang utuh yang akan berkelindan dalam kehidupan. Ucapan, tindakan yang tidak keluar dari hati yang beriman adalah ucapan dan tindakan yang tidak bernilai. Puncak tertinggi keimanan ada dalam tindakan. Tindakan yang benar adalah tindakan yang solutif yang bisa membuka arah dan jalan bagi yang lainnya untuk menuju Allah sebagai tujuan hidupnya. Allah sebagai tujuan harus ditemukan jalan dan arah yang bisa menuju kepadanya. Jalan itu adalah hijrah. Oke, terima kasih. Demikian mana iman yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.